Ya, selamat pagi saudara. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung jumpa kita di Liputan Pagi. Tapi masih ada sejumlah informasi menarik yang akan kami sampaikan. Ya, diantaranya saudara perkembangan Gunung Merapi. Setelah meletus beberapa kali sejak Selasa petang kemarin, tadi malam aktivitas Gunung Merapi kembali menurun. Ya, dari pantauan seismograf di kantor BPPTK Yogyakarta, gempa Merapi hampir tidak terjadi lagi. Turunnya aktivitas Gunung Merapi disambut lega para petugas di kantor BPPTK Yogyakarta. Mereka sebelumnya sempat panik saat Gunung Merapi pertama kali meletus pukul 17 Selasa petang kemarin. Dari pantauan seismograf, Gunung Merapi sudah mulai tenang dan hampir tidak terjadi gempa lagi. Namun petugas belum bisa memastikan apakah Merapi akan kembali meletus atau tidak. Berikut pernyataan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Surono. Pak, apakah aktivitas vulkanik Merapi ini sudah mencapai klimaksnya? Saya belum sampai ke arah sana, belum bisa menyampaikan ke arah sana, gitu kan. Belum bisa ada kesimpulan, saya kan masih melihat lagi, mengkaji lagi, gitu kan, apa yang terjadi dan sebagainya kan. Belum. Berarti masa kecil belum lewat apa? Saya mengatakan belum. Ya, dari musibah Gunung Merapi kita ke musibah yang terjadi di Mentawai ya. Hingga semalam jumlah korban tewas akibat gempa dan tsunami yang terjadi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sudah mencapai 103 orang dan korban hilang mencapai lebih dari 500 orang. Akibat salah koordinasi, tim bantuan medis dan bantuan makanan batal berangkat ke lokasi bencana. Tim bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang membawa dokter, obat-obatan, dan bahan makanan Selasa petang gagal berangkat ke Mentawai akibat salah koordinasi. Kapal feri yang akan membawa mereka ke lokasi bencana ternyata sudah berangkat lebih awal, sehingga bantuan tersebut tidak bisa dikirim. Data dari Kepala Dinas Kesehatan Mentawai menyatakan, hingga Selasa malam, korban tewas akibat gempa dan tsunami yang melanda Kepulauan Mentawai Senin malam itu mencapai 103 orang. Korban tewas terbanyak terdapat di daerah Pagai Utara sebanyak 58 orang. 103 yang meninggal, kemudian 150 orang dinyatakan hilang. Terkendala tadi karena kita harus koordinasi dengan BPBD Provinsi, sehingga kita agak terlambat sampai ke Bungus dan kemudian kita ditinggal oleh kapal. Selain korban tewas, warga yang hilang dilaporkan mencapai 150 orang. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Ya, saudara, informasi dari BMKG pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat terjadi gempa di 110 km barat daya Pagai Selatan, Mentawai, Sumatera Barat dengan kekuatan 5,2 pada skala Richter. Ya, sudah tidak seperti sebelumnya sampai 7 ya. Tidak hanya terjadi bencana, tidak hanya terjadi di Mentawai dan juga di Gunung Merapi di Yogyakarta, tapi juga di Jakarta ini, Alen. Iya, tapi di sini ya warga Jakarta ikut merasakan dampaknya, saudara. Terkepung banjir dan terjebak kemacetan berjam-jam membuat kekesalan warga Jakarta memuncak. Ya, mereka pun kemudian menyuarakan rasa kekesalan dengan beragam cara, termasuk mengolok-olok Pemda DKI yang dinilai lamban menyelesaikan banjir dan kemacetan. Ya, saudara, berikut laporannya. Banjir di mana-mana, terjebak macet hingga berjam-jam. Kekesalan warga Jakarta pun mencapai puncaknya. Jangan ngelemparin salah sama warga aja ya. Pemerintah juga harus koreksi diri, ya dibenahin lah gitu. Kalau memang warga salah ya dibenahin segala macam. Mulanya kan dari Pak Foke dulu yang harus membenahi semuanya. Nanti warga juga kalau udah semua tertib kan juga warga juga bisa ditertibkan begitu. Seluruhan oleh pemerintah semaksimal mungkin seharusnya bukan 5 tahun satu kali, mereka harusnya tiap tahun pun sebelum hujan turun pun udah antisipasi kan. Dan tidak mengerti bagaimana cara menyampaikan rasa kecewa, media internet pun akhirnya jadi pilihan sejumlah orang. Tentu Fauji Bowo sang gubernurlah yang paling menjadi sasaran. Mulai sindiran kecil untuk sang ahli, bahkan tak jarang komentar yang agak pedas. Inilah mungkin risikonya menjadi pejabat. Tidak sekedar menikmati posisi dan jabatan, tetapi juga harus bisa menerima kekecewaan rakyatnya. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta. Ya, bagaimana ini Pak Foke ya,
Kita harus tanya sama beliau nih sebenarnya. Tapi wartawan mau nanya juga takut, Joy. Sering disemprot. Sering pakai bukan pakai air tapi kata-kata ya tentunya. Nah ini Nesita yang juga mungkin merasakan dampak banjir dan jalan-jalan tergenang di Jakarta. Oh untungnya enggak, memang pintar cari jalan. Masih dilindungi dari banjir. Jadi nggak sempat kebanjiran ya rumahnya? Katanya kemarin-kemarin kebanjiran. Rumahnya enggak, rumah nggak pernah kebanjiran. Tidak sempat ini juga terjebak di kemacetan sampai 4 jam lebih atau gimana? Enggak, untungnya enggak. Kebetulan pas lewat jalan kosong sebelah macet, nggak tahu kenapa tuh. Setelah itu baru macet kayak setelah saya lewat. Ya mudah-mudahan ini nggak terjadi lagi ya. Banyak sekali informasi dari teman-teman mungkin rekan kerabat yang mengatakan mereka jalan sekian puluh kilometer hanya bisa sampai 5 jam, 6 jam, 7 jam ya. Seperti keluar kota jadinya. 6 jam dari kantor ke rumah gitu banyak sekali kayak gitu kan. Iya. Cukup keluh kesah kita ya. Saudara, liputan 6 pagi kali ini saya Juanita Wiratmaja. Saya Jasro. Dan saya Senandung Cita, berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.